Oke, selamat datang kembali teman-teman di channel ini. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan tutorial buat teman-teman semuanya. Oke, tutorial yang kali ini kita akan men-setting terlebih dahulu untuk Pro Presenter ya teman-teman. Jadi kita akan belajar Pro Presenter. Oke, teman-teman, sebelumnya saya pastikan teman-teman sudah menginstal Pro Presenter ya. Jadi teman-teman tinggal ikutin dari tutorial saya aja. Saya sudah install Pro Presenter-nya. Kalau teman-teman belum install Pro Presenter-nya, teman-teman bisa download semua package dan patch-nya ada di deskripsi ya. Oke, kita akan setting di awal untuk sebelum kita memulai menggunakannya. Oke, ini tampilan dasar setelah teman-teman menginstal aplikasi Pro Presenter. Di sini ada library, playlist, di sini ada media, di sini itemnya, ada audience, stage, audio, items dan sebagainya. Oke, yang pertama teman-teman kita akan membuatkan terlebih dahulu di sini untuk library-nya. Di sini saya membuat library baru. Di sini saya menggunakan untuk worship. Kemudian saya buat untuk praise. Ini supaya saya lebih memudahkan agar pencariannya lebih gampang. Kalau untuk default ini bisa teman-teman hapus, nanti disesuaikan untuk misalkan ibadah Juni 2025 seperti ini. Jadi teman bebas bisa diatur untuk apa aja. Oke, di sini saya sudah membuatkan untuk library dan playlist ya. Tapi ini bisa menyusul. Setelah itu teman-teman, di sini ada media. Tentunya di beberapa gereja mungkin men-setting default untuk di gereja saya nanti saya di sini akan menambahkan beberapa itu. Oke, di sini untuk pertama saya menambahkan untuk main bukan wallpaper ya, jadi main background. Oke, kemudian saya nambahin playlist lagi, misalkan tema bulanan. Nah, di gereja saya ada tema bulanannya. Kemudian di sini saya buat untuk misalkan ada pengumuman dan PM itu di tempat saya adalah pasar message, jadi ada message. Kemudian di sini saya tambahin lagi, misalkan ada request dari hamba Tuhannya untuk menampilkan presentasi atau gambar. Ini saya menambahkan media pastor. Terserah teman-teman mau apa, itu tergantung teman-teman. Oke, di sini sudah saya atur untuk bagian ininya. Oke, lanjut selanjutnya untuk di pengaturan pertama teman-teman, kita membuat template-nya. Jadi kita atur template-nya supaya ketika membuat masukan lagu atau sebagainya itu sudah semuanya sama. Oke, di bagian sini themes itu teman bisa pilih new. Misalkan kita buat praise and worship ya. Oke, mungkin buat untuk
kalau press itu biasanya kan ada animasi-animasinya tuh bagaimana, bisa aja, enggak apa-apa. Saya buat untuk worship aja. Oke, di sini sudah buat masuk. Oke, untuk size-nya teman-teman bisa disesuaikan aja. Default-nya biasanya itu common size di sini 1020. Template-nya di sini misalkan worship fix. Oke, kemudian teman-teman di sini klik plus dan masukin teks. Teksnya kita buat seperti ini. Mau di center seperti ini. Misalkan jaraknya teman-teman punya apa namanya, videotronnya atau LED TV atau menggunakan proyektor screen, disisakan jaraknya beberapa pixel ya. Kalau di sini kan menggunakan beberapa pixel supaya tidak nabrak. Kemudian ini sudah, teman-teman bisa tinggal ke teks, dibuat terserah mau pakai fontnya seperti apa. Kalau saya menggunakan ini lebih oke. Kemudian ini dibuat sini. Teman-teman mungkin ada backgroundnya apa, tinggal dibuat stroke supaya lebih ini ya, terlihat teksnya, karena mungkin backgroundnya warna-warni atau apa. Nah, kalau saya menggunakan ini ya, backgroundnya tidak menabrak dengan ininya, teksnya. Oke, di sini sudah, di sini cukup, tinggal balik ke show. Oke, seperti itu aja. Dan kita buat teks lagi, items, buat misalkan untuk race, sama dibuat teks, disesuaikan sudut kiri kanannya. Ini mungkin karena saya akan di tempat saya itu apa namanya, jarak LED-nya dengan teks itu berdekatan, jadi saya buat tekin ke atas dan ini dibuat di atas teks ini. Nah, dan ini kita ganti fontnya menggunakan CKM Sans kembali buat Word. Oke, sudah. Kemudian kita akan buatkan juga untuk Alkitabnya ya teman-teman. Kita buatkan new themes. Kita buat di sini Bible. Oke, ini tadi yang tadi juga salah. Ini saya buat 1920. Kemudian di sini buatnya multi language. Oh ya, saya kurang ini ya. Kita teks buat diatur. Kalau Alkitab biasanya yang kecil-kecil ya teman-teman. Ini oke lah ya. Oke, reguler dibuat di atas. Oke, karena saya di sini maunya multibahasa, jadi saya nambahin lagi. Sebenarnya tinggal duplikat aja. Oke, segini. Oke, sudah. Oke, kemudian kita masuk ke screen, kita konfigurasi screen. Nah, di sini karena saya belum ada ini ya, teman-teman
tinggal tambahin aja nanti di sini, tambahin, tinggal cari namanya, jadi mau pakai NDI bisa atau sebagainya macamnya yang ini. Oke, seperti ini. Saya belum ada setting ini ya, jadi stage juga berapa nanti bisa diatur. Oke, nanti ini kita akan buat khusus untuk yang sini. Oke, setelah itu kita akan baterai saya hampir penuh. Saya jeda dulu di sini. Oke, di sini sudah ada, sudah saya buat sebenarnya. Kita tonton lagi. Oke, sebelumnya kalau mau menambah kitabnya di bagian sini option, di Bible cari yang free. Silahkan cari yang mau dipakai. Kemudian di option, kembali ke option, di slide optionnya ini kita masukin seperti ini teman-teman, dicentang bagiannya ini di first reference ya. Kemudian temanya kita ganti ke Bible, ini kita ganti. Oke, kemudian kita buat di sini plus. Tadi saya sudah buat yang ini. Jadi ini ada Korean, ada terjemahan baru. Kemudian di bagian teksnya ini kita pilih yang Oke, di bagian sini kita pilih teks yang atas. Oke, sebentar. Di Korean pilih yang bawah. Kan contoh aja ya teman-teman. Oke, kita coba di show reviewnya. Ini kalau ayat Alkitabnya banyak jadi agak berantakan ya. Jadi ini kita kecilkan kembali di bagian temanya. Kalau show di Bible kita edit, fontnya kita kurangin aja 40, sini ke 40 juga. Kita turun lagi, sudah turun lagi, kita ke Bible, kita cek lagi. Oke, di sini masih ganggu, jadi ini jadi matiin aja. Oh sorry, dinyalain. Di temanya kita ganti lagi. Oke, kita turunin lagi sedikit. Ke Bible kita klik. Oke, sudah seperti ini. Teman-teman juga mau dibuat kiri kanan juga boleh, mau dibuat seperti apa yang penting nyaman. Oke, kira-kira seperti itu teman-teman untuk tutorial ini. Semoga tutorialnya bermanfaat. Jangan lupa di subscribe dan